Rekan-rekan media yang saya hormati, kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi tingkat menteri mengenai tindak lanjut penanganan erupsi Lewotobi laki-laki di Flores Timur dan juga tindak lanjut dari permasalahan kebakaran rumah akibat konflik sosial juga di Adonara Barat. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih saja berlangsung, tetapi tidak ada gejala peningkatan, dan radius untuk daerah keamanan juga sudah dikurangi, dan layanan pengungsian tetap dijaga semaksimal mungkin. Tetapi tadi Kepala BNPB Pak Gubernur juga hadir di sini menyampaikan bahwa jumlah pengungsi yang terpusat sudah mengalami penurunan, jadi sekitar 5.117 jiwa, sedangkan lebih banyak adalah pengungsi mandiri yang bergabung ke sanak keluarga di sekitar situ. Pengungsi mandiri lebih banyak, yaitu jumlahnya lebih dari 6.417 jiwa. Jadi kita tadi membahas tentang bagaimana melayani lebih baik kepada para pengungsi itu. Oleh karena itu tadi diputuskan untuk segera membuat hunian sementara. Hunian sementara ini dilakukan karena kita sebentar lagi akan menghadapi risiko musim hujan, dan juga nanti ada liburan Natal juga. Jadi kita akan mempercepat, BNPB akan segera melakukan hunian sementara. Di saat yang sama juga akan dilakukan relokasi mandiri, membantu relokasi mandiri, renovasi rumah, dan penyiapan untuk hunian tetap. Tadi sudah dibahas oleh lintas kementerian, oleh Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan, juga Kementerian Kehutanan, termasuk Pemprov dan Pemkab, mengenai lokasi mana yang akan dibangun untuk hunian tetap. Itu sudah diidentifikasi, akan kita perdalam lebih lanjut administrasinya. Sudah dibahas dengan warga, terus Pak Menteri Sosial, Pak Wapres sudah ke sana. Jadi dialog dengan warga ini intensif dilakukan dalam rangka untuk penentuan hunian tetap. Jadi ini beberapa lokasi sudah diidentifikasi, kami akan proses lebih lanjut. Jadi sekali lagi, renovasi rumah, relokasi mandiri, pembangunan hunian sementara, pembangunan hunian tetap akan dilakukan secara bersamaan. Jadi dengan cara itu kita akan bisa memberikan layanan berupa hunian tetap yang lebih permanen bagi warga. Tidak bisa terkonsolidasi dari satu tempat, tapi yang penting bahwa ini adalah sudah disepakati oleh warga setempat. Terkait dengan konflik sosial di Adonara Barat, jadi kita juga sudah bahas tadi, yaitu pembangunan rumah kembali, tetapi beberapa proses administrasi harus kita lakukan, termasuk membicarakan lebih dalam dengan masyarakat, pihak-pihak desa-desa yang bersengketa, agar konflik sosial ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Tadi Pak Mendagri juga akan turun membantu Pemprov, pemerintah kabupaten, dan juga BPN, ATR BPN untuk penetapan batas-batas wilayah desa, dan kemudian akan bisa ditentukan pembangunan kembali rumah-rumah yang kemarin dibakar. Terakhir, tentang pelaksanaan pilkada, tadi juga kita bahas, Pak Mendagri sudah menyiapkan bersama-sama KPU bahwa pilkada di daerah bencana akan tetap berlangsung, sudah disiapkan semaksimal mungkin, para penyelenggara pemilu juga sudah menyiapkan sebaik mungkin.
saya kira itu saja dari saya. Barangkali Bapak Ibu Menteri ada Pak Kepala Badan, Ibu Kepala Badan yang berkenan untuk menambahkan. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak Segala. Terkait hunian tetap itu Pak, masyarakat yang akan dievakuasi secara tetap ke hunian tetap itu berapa banyak Pak untuk flow? Itu pendataan Pak Kepala BNPB masih terus dilakukan. Mungkin Pak Kepala BNPB bisa menjelaskan. Sini Pak. Coba yuk. Data sementara yang harus relokasi 2.209 kepala keluarga. Tapi itu masih terbagi dua, relokasi terpusat, Huntap, nanti dibangun oleh Kementerian PKP ya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, kemudian relokasi mandiri. Jadi masyarakat mungkin mempunyai lahan sendiri, minta ke kampung tetangga, kampung saudaranya, itu masih didata. Tapi yang relokasi mandiri ini tidak banyak, dari 776 kakak yang ditanya, masing-masing kakak, kira-kira 10%-nya yang minta relokasi mandiri. Yang lainnya mau relokasi terpusat, seperti itu. Pak Menteri Perumahan nambahkan yang kaitannya pembangunan perumahan. Terima kasih Pak Menko, teman-teman wartawan. Kami siap membangun sesudah dari aspek kehutanannya izin-izin beres, dari segi infrastrukturnya beres, dari keamanannya, dari geologi oke, dari BNPB oke. Kami butuh waktu sekitar 5,5 bulan untuk membangun, dan kami sudah siapkan sampai 2.700 rumah. Jadi lebih daripada yang dibutuhkan, dan evakuasi itu tanah bangunan untuk rumah itu sudah siap kami jalankan. Ini tinggal manajemen waktu, diorkestrasi dengan sangat baik oleh Pak Menko, sehingga nanti jangan kelamaan bahan baku rumahnya itu ada di situ. Bahkan nanti kita juga siap untuk membuatnya di situ, sehingga nanti bisa membuat pekerjaan-pekerjaan Pak Menko bagi masyarakat yang ada di situ juga, sehingga juga mereka juga kita lagi hitung kesiapan itu. Jadi kalau sebagian itu dikirim yang sudah jadi, sebagian juga kalau diperlukan dibuat di situ supaya membuat masyarakat ada mata pencarian. Dan bahan-bahannya itu rumah Risa itu dari UMKM, karena arahan dari Bapak Presiden dan Pak Menko juga melibatkan UMKM. Terima kasih Pak Menko. Artinya sudah tidak ada konflik ya, dipastikan sudah tidak akan ada konflik karena di tanah relokasi kan ada beberapa yang tanah ulayat ya Pak, tanah adat gitu. Tadi saya katakan kita ini kan di bawah Pak Menko koordinasi, masing-masing punya pertimbangan. Ya, pemerintah daerah ditugaskan yaitu Gubernur dan Bupati Flores Timur untuk berdialog. Kita pun berdialog dengan Bapak Kepala BNPB, kita tanya anak-anaknya bahkan mau pindah nggak, ya ibu-ibunya mau pindah nggak, karena dan bapak-bapaknya kita bagi 3 loh, ya, karena ini memindahkan bukan hanya rumah tapi kehidupan. Itu sudah ada yang puluhan tahun tinggal di situ atau ratusan tahun, dekat dengan gerejanya, dekat dengan pasar, dekat sekolah. Jadi arahan dari Pak Menko kita tidak pakai pendekatan top down, tapi dialog, dan itu berulang-ulang. Supaya jangan nanti pada saat dibangun misalnya kadang nggak diajak terlibat bicara, jadi nggak dihuni. Jadi gitu ya Mbak ya. Masih. Tambahan satu lagi perlu saya tambahkan, tadi bersama kami juga hadir secara virtual Kepala BPN NTT, PJ Bupati Flores Timur, dan juga Ibu Wamen PU. Bu Wan PU juga tadi kita sudah diskusikan untuk juga segera menyiapkan infrastruktur dasar untuk pemukiman, akses jalan dan lain-lain. Jadi itu juga sudah kita diskusikan. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman. Sekali Pak, soal tadi penyelenggaraan pilkada serentak di Lewatobi. Nanti Mendagri. Boleh dijelaskan lebih detail sedikit karena kan situasinya tentu akan sangat rumit di sana Pak. Ya, kita sudah melakukan rapat dengan KPU, Bawaslu, bahkan melibatkan Zoom meeting kita dengan Pak Gubernur dan Forkompinda Provinsi NTT ya, Pak Kapolda, Pak Danrem di sana, Kabinda, juga dengan Forkompinda kepala daerah ya, PJ Bupati Flores Timur, Ibu Sulastri, dan Forkompindanya hadir juga semua di situ, KPUD-nya juga hadir di situ, Bawaslu daerahnya juga hadir di situ,
dan satu lagi dari Sika, Kabupaten Sika. PJ Bupatinya Pak Irfan hadir, Kapolresnya hadir, Dandimnya hadir, kemudian Pak Ketua KPUD-nya hadir, Bawaslu-nya daerahnya hadir. Intinya mereka sekarang sedang melakukan pendataan, ya, kemudian asal daerahnya ini kan, karena kalau untuk provinsi ini ada 3 yang terdampak: provinsi, pilkada provinsi, kemudian yang kedua adalah pilkada Flores Timur karena ada yang mengungsi ke Sika, ya, dan kemudian Sika itu sendiri akan dibuatkan TPS khusus oleh KPUD. Bawaslu juga menyetujui, di KPP juga hadir pada saat rapat Zoom meeting kita. Intinya adalah TPS khusus tapi dengan didata asal mulanya, jadi tetap menggunakan hak pilih sesuai dengan daerah asal masing-masing. Saya kira demikian, Mas. Ada fasilitas khusus bagi masyarakat untuk menuju TPS-nya gitu? Tadi TPS khusus namanya. Artinya di TPS di tempat pengungsian itu. Untuk pengantaran gitu Pak bisa? Kan di pengungsian. Di pengungsian itu sendiri. Dan jumlahnya melibatkan lebih kurang 12.000 orangnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya.